Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan selalu mendapat limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat semuanya, di video kali ini saya akan mengajak jalan-jalan melihat progres Tol Bocimi tahap 3 di beberapa titik, di antaranya kawasan Cihelang, Pondok Tisuk, Jelegong, dan juga terakhir nanti kita akan lihat yang ada di daerah Cibolang yang rencananya untuk tol exit Bocimi. Oke sobat semuanya, saat ini saya sekarang berada di daerah Cihelang. Seperti yang kita lihat, ini sudah dimulai dengan lane clearing ya. Dan ini sudah masuk ke wilayah Cihelang Tonggoh ya, Cihelang Tonggoh. Tadi saya masuk melalui Jalan Al-Muwahhidin. Lurus ke depan sana itu arah ke daerah Nagrak. Untuk kawasan Cihelang Tonggoh ini sama seperti halnya di daerah Lembur Sawah. Jadi dampak atau kawasan yang terkena dampak Tol Bocimi ini kebanyakannya area-area sawah dan perkebunan. Bapak ini lagi ambil rumput mungkin untuk pakan kambing ya, karena sebentar lagi masuk ke Idul Adha, sekitar 3 bulan lagi. Sekarang kan masih bulan puasa ya. Dan ini salah satu rumah yang sudah dibongkar. Sepertinya hanya satu rumah ini ya, karena selain itu selebihnya itu ya sawah-sawah. Seperti yang kita lihat kan di depan tuh lagi ada pengerjaan juga, pengerjaan land clearing ya. Nampak di depannya ada satu alat berat dan itu sedang beraktivitas kelihatannya. Seperti yang kita ketahui, pembangunan jalan tol ini merupakan salah satu unsur penyediaan infrastruktur penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Ketersediaan akses jalan tol yang baik tentu akan membuat beberapa faktor seperti budaya, sosial, dan perekonomian akan meningkat. Dan secara umum, akses jalan tol dibangun untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain dalam jarak yang jauh. Proses ini dilakukan guna mempersingkat satu perjalanan sehingga dapat mempermudah proses mobilitas dan transportasi. Dan kalau kita perhatikan ya, memang pembangunan jalan tol ini tidak semudah membalikkan tangan ya. Ternyata jalan tol itu dibangun dengan banyak tahapan guna mendapatkan hasil yang layak jalan dan layak operasi. Dalam pembuatan jalan tol terdapat audit keselamatan jalan atau AKJ. Sebagai informasi, AKJ adalah pemeriksaan terhadap aspek keselamatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengidentifikasi potensi kecelakaan. Di dalam AKJ itu terdapat poin-poin seperti basic design, kriteria desain, pradesain, detail engineering design, layak fungsi, dan layak operasi. Nah, mungkin untuk poin yang pertama tadi, kalau jalan tol yang akan dibuat tersebut ingin dibuat seperti apa, untuk kecepatan berapa, kendaraan paling berat apa yang lewat, dan lain sebagainya. Satu di antara contoh-contoh dari perubahan sosial cepat di masyarakat adalah pembangunan jalan layang atau tol dalam mengatasi permasalahan kemacetan di kota-kota besar atau kota-kota yang tergolong maju ya. Contoh perubahan sosial cepat di masyarakat lainnya yaitu perkembangan sarana telekomunikasi, yang mana sekarang alhamdulillah ya ke pedesaan, kemana internet dan lain-lain sudah masuk, telepon ya. Dan ini menunjukkan peningkatan. Jalan tol kerap dijuluki sebagai jalan bebas rintangan. Penyebutan ini muncul karena memang hanya di jalan tol pengendara tidak akan menjumpai polisi tidur dan lampu merah. Namun walaupun tanpa hambatan, terdapat beberapa peraturan yang perlu dipahami dan harus diikuti oleh pengemudi biar aman dan nyaman di jalan tol. Patuhi aturan lalu lintas, menjaga kecepatan selalu dalam
batas aman dan memastikan badan sehat dan fit. Harus istirahat di rest area pada saat kita ngantuk atau apa, kita jangan paksakan kan. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Nah, itu salah satu tips ya bila mana kita mengemudi di jalan tol. Terus mengapa jalan tol memiliki tarif? Nah, istilah tol sendiri pada jalan tol kan berarti tax on location. Artinya setiap kendaraan yang melintas di jalan tol merupakan objek pajak dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, pajak tersebut dibebankan kepada setiap pengguna jalan tol dalam bentuk tarif tol yang dibayarkan di gerbang tol. Kalau kita lewat jalan tol, nampak kita suka sering lihat kan penggolongan kendaraan. Nah, alasan utama adanya penggolongan kendaraan oleh Badan Pengatur Jalan Tol atau disingkat dengan BPJT adalah untuk menentukan tarif tol. Masing-masing golongan kendaraan akan dikenakan tarif yang berbeda saat melintasi di jalan tol. Biasanya tarif kendaraan golongan 1, golongan yang didominasi oleh mobil pribadi adalah tarif yang paling rendah. Namun jika jalan tol tersebut dapat dilalui kendaraan roda 2, maka tarif terendah dipegang golongan 6 ya. Seperti yang kita ketahui kan, kalau di jalan tol itu golongan-golongan, kalau golongan 1 sedan, jeep, pick up atau truk kecil dan bus. Kemudian golongan 2 truk besar dengan 2 gandar. Golongan 3 truk besar dengan 3 gandar. Golongan 4 truk besar dengan 4 gandar. Golongan 5 truk besar dengan 5 gandar. Dan golongan 6 kendaraan bermotor roda 2 seperti sepeda motor. Tapi di Indonesia tidak diperbolehkan masuk ke semua tol, hanya mungkin beberapa ruas tertentu saja. Berbeda dengan yang kayak di Singapura, kalau kita lihat kan ada ERP ya, atau Electronic Road Pricing. Mungkin sama aja dengan kita ya tol. Nah, kalau di sana kan motor bisa lewat juga, tapi memang ERP ini atau Electronic Road Pricing ini akan diberlakukan pada jam-jam tertentu saja. Biasanya jam-jam sibuk ya, mungkin pagi dan sore. Dan kalau kita lihat di jalan antara Johor ke Kuala Lumpur, kalau di Malaysia ya, itu kan melalui jalan tol terus ya. Di situ ada ruas jalan memang diperuntukkan untuk pengemudi roda 2. Jadi memang diperbolehkan kalau di sana. Dan ini mungkin beda-beda kebijakan ya di tiap negara atau tiap daerah karena mengacu ke keselamatan pengendara itu sendiri. Aturan mengenai golongan kendaraan berlaku di seluruh jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia, baik itu jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Bali, Trans Kalimantan maupun Trans Sulawesi. Khusus untuk golongan 6 hanya berlaku di beberapa ruas jalan tol saja, sebab tidak semua jalan tol di Indonesia terbuka untuk kendaraan bermotor roda 2. Oke sobat, ini kita menuju ke Pondok Tisuk. Nanti Pondok Tisuk, Cilegon, kan itu arah-arahnya yang searah ya. Oh iya, untuk mengetahui golongan kendaraan di tol atau yang melintasi tol tadi ya, untuk mendeteksi golongan kendaraan dilakukan dengan 2 cara biasanya, yaitu manual dan deteksi sensor. Bila dilakukan secara manual, maka penggolongan kendaraan dilakukan oleh petugas di dalam control room. Sementara itu, deteksi sensor dilakukan dengan pemasangan perangkat Automatic Vehicle Classification. Perangkat ini terdiri dari inframerah dan didukung perangkat kamera yang dibekali teknologi Deep Learning AI. Sensor bisa dengan mudah mengenali jenis kendaraan yang melewati gerbang. Secara otomatis juga tarif tol akan keluar sesuai golongan kendaraan tersebut. Pada saat kita akan bepergian ke jarak yang jauh dan melewati tol, kadang kita harus mempersiapkan diri berapa kira-kira biaya untuk tol. Nah, ini kita bisa melakukan pengecekan tarif tol melalui laman resmi BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ya. Jadi kita bisa mengakses laman resmi BPJT atau bisa juga kita lewat situs Jasa Marga
dan bisa juga lewat Google Maps. Nanti biasanya akan muncul dari sini ke sini tarifnya berapa. Nah, kita bisa estimasi. Jalan tol yang paling tua atau jalan tol pertama di Indonesia itu jalan tol Jakarta Bogor Ciawi atau Jagorawi yang kita kenal ya. Itu panjangnya lebih kurang 59 km, merupakan jalan tol pertama dan tertua di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1978 dan terus beroperasi sampai saat ini. Jadi pada saat kita bilang tol, terkadang jadi first minded. Kalau kita dengar tol, oh Jagorawi. Nah, kalau dulu kan seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak jalan tol dibangun. Kalau saya mengutip dari unggahan Instagram resmi Kementerian PUPR, sejatinya inisiatif pertama pembangunan jalan tol itu muncul pada tahun 1955 dari Raden Sudiro yang merupakan wali kota Jakarta saat itu. Oke sobat semuanya, ini kita sudah sampai di area Pondok Tisuk, merupakan salah satu kawasan yang terkena tol Bocimi juga ya. Dan nampak di depan itu ada alat berat ya. Ada 2 alat berat yang sedang beraktivitas. Jadi seperti yang kita lihat, untuk daerah Pondok Tisuk ini pun masih kebanyakan area-area pesawahan yang terkena ya. Pondok Tisuk ini, Kampung Pondok Tisuk masuk ke Desa Balai Kambang, Kecamatan Nagrak. Kampung ini dinamakan Pondok Tisuk. Mungkin ya, ini perkiraan saya saja. Mungkin dulunya di sini banyak ditumbuhi dengan pohon atau tanaman tisuk. Kalau ada yang lebih paham, mohon info di komentar ya. Kalau yang saya tahu, tisuk atau barukesi atau bahasa ilmiahnya Hibiscus macrophyllus merupakan pohon sebangsa waru, anggota dari suku kapas-kapasan. Nah, ini berdaun lebih lebar dan bundar. Kemudian tisuk umumnya tumbuh cepat dan berbatang lurus. Tumbuhan ini dikenal juga dengan nama-nama lain seperti anuk-anuk ya kalau di Karo. Kemudian tesuk, ada juga yang bilang tisuk atau tisuk tambaga, waru, dan lain-lain lah bahasanya ya. Ya, di depan ini pun ada satu alat berat juga ya. Ini berarti arah yang ke mana ini? Arah yang ke lembur sawah ini ya, atau arah yang ke Al Muwahhidin tadi. Ini arahnya. Nah, ini lagi dikerjakan juga. Dan sobat semua ya, ini merupakan jalan alternatif Nagrak. Ini masuknya dari sana ya, dari mulai jalan raya. Jadi biasanya jalan ini dipakai bila mana di jalan arteri itu padat, macet ya. Nah, para pengendara biasanya melewati sini dan nanti bisa keluar ke Cibadak. Oke, dari Pondok Tisuk kita akan melaju lagi mengarah ke daerah Jelegong. Kampung Jelegong masih masuk ke Desa Balai Kambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kecamatan Nagrak ini bersebelahan dengan Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Ciambar, lebih dekat ke Sukabumi Kota dan Bogor. Jalan alternatif Nagrak atau jalan alternatif Jelegong ini dirasa cukup vital memang bagi pengendara untuk menghindari kemacetan sepanjang Simpang Ratu, pusat kota Nayor Cibadak. Tidak hanya di jam-jam sibuk, nyaris sepanjang waktu kepadatan kendaraan sepanjang pusat kota Cibadak ini terjadi karena pasar dan terminal Cibadak mulai bisa dirasakan lenggang hanya jika malam tiba. Sehingga bisa dipastikan jika jalan alternatif Jelegong atau biasa juga kita sebut jalan alternatif Nagrak ini menjadi akses utama bagi pengendara di ruas jalan Sukabumi Bogor atau sebaliknya. Oke sobat, lihat sebelah kanan. Jika melewati jalan yang satu ini, pemandangan yang paling menonjol adalah lapak-lapak pedagang kelapa muda yang ditemui nyaris sepanjang jalan alternatif Jelegong ini. Para pedagang kelapa muda di ruas jalan ini memiliki keunikan. Para pembeli
bisa duduk santai di kios bentuknya seperti gerbong memanjang dengan sekat-sekat berukuran 1,5 hingga 2 meter, sehingga dipastikan pembeli dapat lebih nyaman, tidak bercampur dengan pembeli lain. Sekat-sekat itu dinamakan dengan bale-bale ya. Oke sobat, ini kita sekarang masih di wilayah Desa Kambangan ya, Kecamatan Nagrak. Kecamatan Nagrak ini terletak pada ketinggian 397 sampai 630 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah mencapai 61,30 km persegi. Sebagian besar wilayah desa yang ada di Kecamatan Nagrak ini terletak di daerah dataran rendah, lereng, dan punggung bukit. Nah, jarak ke wilayah Kecamatan Nagrak terletak 44 km dari ibu kota Kabupaten Sukabumi. Adapun berdasarkan segi tata letak wilayah, batas Kecamatan Nagrak ini berbatasan dengan Kecamatan Ciambar dan Kabupaten Bogor sebelah utara, kemudian Kecamatan Cibadak sebelah selatan, dan Kecamatan Caringin sebelah timur, serta berbatasan dengan Kecamatan Ciambar sebelah baratnya. Untuk Kecamatan Nagrak ini memiliki keunggulan sebetulnya ya, dari mulai wisata alam, budaya, UMKM, hingga BUMDesma. Oke sobat, ini kita sudah masuk ke wilayah Jelegong, salah satu wilayah atau kawasan yang terkena dampak tol Bocimi tahap 3. Seperti yang kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan ini sudah dan sedang dilakukan land clearing. Tampak sebelah kanan ada 2 alat berat yang sedang beroperasi. Kemudian ini yang sebelah kirinya sudah diratakan. Dan ini jalan ini merupakan masih jalan alternatif ya, jalan alternatif Nagrak Cibadak. Nah, ini salah satu aktivitas untuk pemerataan atau pembersihan lahan di daerah Jelegong. Biasanya warga banyak juga yang melihat ini ya, mereka tuh penasaran dalam proses pembuatan jalan tol ini. Kita berdoa semoga orang-orang yang bergerak atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan jalan tol ini senantiasa diberikan kesehatan ya, kekuatan, sehingga proses atau progres pembuatan jalan tol ini akan terus dan terus sehingga cepat rampung ya. Ya, seperti yang kita lihat ya, jadi ini masih proses land clearing, dan mungkin kalau ini semua sudah selesai, proses pembersihan lahan sudah selesai, nanti akan ditingkatkan proses selanjutnya, mungkin cut and fill, di mana cut and fill ini akan mengatur atau memindahkan tanah atau bebatuan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghasilkan elevasi yang diinginkan. Saat ini jalan tol sudah banyak ya, di Sumatera, di Kalimantan, kan ada Trans Sumatera, ada Trans Kalimantan, kemudian ada Trans Jawa. Tapi kalau dulu pada awal-awal, kalau kita bilang tol itu kita teringatnya hanya Jagorawi aja ya, tol Jagorawi, karena itu memang tol yang paling pertama, paling tua di Indonesia. Kalau saya lihat kontur-kontur tanah yang dilalui oleh tol Bocimi tahap 3 ini tergolong unik ya. Dan mungkin nanti pada saat tol ini sudah rampung dan sudah bisa dinikmatin, saya yakin ini menjadi salah satu tol yang tercantik untuk pemandangannya. Seperti halnya tol yang ada di Cisumdawu ya, itu kan bagus sekali ya. Kita melewati tol itu seolah-olah kita melintasi hutan yang dibelah. Nah, ini pun sama untuk tol Bocimi tahap 3 ini, kalau saya lihat gitu ya, jadi yang dilaluinya itu banyak area-area masih hijau. Dan ini akan menjadi daya tarik tersendiri ya bagi orang-orang luar dari Sukabumi yang ingin berkunjung ke Sukabumi. Pada saat melintasi tol ini mereka akan terpesona
Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam marketing secara tidak langsung. Nah, nanti mereka akan kembali ke daerahnya, mereka akan cerita mengenai Sukabumi gini. Dan tentunya kalau sisi baiknya, pada saat misalkan Sukabumi trending keluar, otomatis banyak orang yang akan datang ke sini, dan itu bisa menguntungkan Sukabumi. Artinya dalam sisi misalkan UMKM atau misalkan pariwisata, itu bisa digenjot dari sini kan, dari Sukabumi, sehingga bisa menghadirkan suasana baru dan menghadirkan pendapatan baru bagi orang-orang yang berkecimpung misalkan dalam pariwisata, kemudian dalam kuliner, yang semuanya itu kalau dikemas sebaik mungkin pasti akan menghasilkan lebih baik lagi. Oke sobat, dalam konteks ekonomi, masyarakat Nagrak ini memiliki mata pencaharian yang heterogen, termasuk sektor wira swasta yang meningkatkan tingkat UMKM. Dan selain sebagai pusat kegiatan ekonomi, Nagrak juga menonjol dalam potensi pariwisata alam dan cagar budaya. Nah, dalam bidang pariwisata, terutama pariwisata alam, ini terbukti dengan adanya wisata air, kemudian maraknya villa, wahana perkemahan yang didukung dengan suasana alam yang sejuk dan asri. Hadirnya Gunung Pangrango pun menjadi salah satu daya tarik wisata alam yang dapat memanjakan mata kita. Dan salah satu produk unggulan wisata yang ada di Kecamatan Nagrak ini, mungkin sobat semua udah tahu juga ya, udah pernah dengar adanya Spark Forest Adventure. Nah, ini salah satu yang terkenal di daerah sini. Nanti kita akan lewatin ya itu ya, karena saya akan balik melalui arah ke Cibadak, biar kita tahu sekalian ya untuk jalur alternatif ini arahnya kemana. Nah, ini pertigaan yang di depan ini, kalau yang ke kiri itu yang tadi arah dari Jelegong atau arah dari Pondok Tisung. Nah, saya akan lurus ini mengarah ke Cibadak. Kalau ke belakang saya itu arah ke Nagrak. Jalur ini biasanya ramai ya, tidak hari Sabtu atau Minggu aja, tapi hari-hari banyak orang yang melalui jalur ini. Karena kalau misalkan yang kita di jalan arteri macet, misalkan kita dari Sukabumi mau ke Bogor atau sebaliknya, kita bisa ambil jalan alternatif ini. Kalau dari arah Sukabumi kita masuk melalui jalan alternatif Nagrak gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita dari Bogor mau ke Sukabumi, kita bisa masuknya melalui di Cibadak. Nah, itu akan nyambung. Jadi bisa mengikis kemacetan sedikit. Karena seperti yang kita tahu ya, sampai saat ini daerah Cibadak masih kadang macet gitu ya. Mungkin nanti ke depannya sudah tidak lagi. Kalau dilihat jalannya ini cukup bagus ya, meskipun ada beberapa titik yang bolong-bolong. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini diperbaiki lagi, di hot mix lagi ya, biar lebih leluasa, biar lebih nyaman untuk kita perjalanan ke arah ke sini. Ya, seperti yang kita lihat ya, sebelah kanan ini masih hijau-hijau ya, masih lembah-lembah, dan
memang asri banget ya, untuk lewat ke sini tuh masih banyak oksigen. Dan ini arah menuju ke Spark Forest Adventure juga ya. Seperti yang kita tahu, Spark Forest Adventure ini merupakan kawasan resort dan wisata yang memiliki luas sekitar 12 hektar. Ada hal yang banyak sekali yang menarik yang bisa sobat temukan di Spark Forest Adventure ini. Dari mulai bird park yang berbentuk kubah raksasa mirip seperti ya jurong bird park di Singapura. Kemudian ada area outboundnya juga hingga water park. Nah, di depan sebelah kanan ini pintu masuk untuk kita kalau mau ke Spark Forest Adventure. Kalau kita bermain di sini tidak cukup 2 jam 3 jam ya. Sobat belum puas bermain misalkan ya, sobat bisa menginap di Spark Forest Adventure di tree house atau di campground ya. Jadi ada 2 macam penginapan di sini. Spark Forest Adventure ini berlokasi di Jalan Nagrak, Cisarua, Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan biasanya setiap harinya mulai buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Untuk harga tiket masuk kalau belum berubah ya, harga tiket masuk ke Spark Forest Adventure ini tergantung wahana. Water park itu lebih kurang 50.000 per orang ya. Kemudian kalau kita masuk ke bird parknya, tiketnya 35.000 per orang. Dan kalau kita mau masuk yang outbound itu tiketnya lebih kurang 50.000 juga, sama dengan masuk kita ke water park. Nah, ini jalannya agak sedikit bolong, agak kujera-gajrug kalau bahasa Sunda itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita nikmatin saja. Kita lanjutkan perjalanan ini ya. Nanti ini akan lanjut dan tembus ke Cibadak. Nah, ini ada lintasan kereta api ya, lintasan kereta api Nagrak. Jadi di daerah Kabupaten Sukabumi ini ada juga kereta api yang menghubungkan antara Kabupaten Sukabumi sampai ke Bogor. Dulu sempat vakum ya, tapi sekarang sudah berjalan lagi. Kalau dulu nama keretanya itu Haur Gelis ya kalau nggak salah. Kalau sekarang Pangrango. Jadi ada 2 kelas juga, ada ekonomi, kemudian ada eksekutif. Nah, selain itu salah satunya ini di depan kita ini angkot atau angkutan kota jurusan Cibadak Nagrak. Jadi memang untuk transportasi di sini cukup mudah ya. Selain ada angkot, kemudian kalau sekarang sudah masuk dengan taksi-taksi online dan juga Gojek online. Oke sobat, ini kita sudah masuk ke Jalan Cibadak, jalan raya ya. Cibadak.
secara toponomi, nama Cibadak ini berarti cai badag atau air berlimpah. Namun karena sulit diucapkan atau dilafalkan orang Sunda, badag ini diucapkan menjadi badak. Jadi dikenal lah kalau sekarang itu Cibadak. Dan itu bis yang warna biru yang di depan kita itu merupakan bis Damri yang melayani rute Sukabumi langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi kalau sekarang kalau kita mau berangkat ke airport itu lebih gampang ya. Kalau dulu kita kalau mau ke airport misalkan dari Sukabumi itu kita naik beberapa kali, naik Kol Bogoran, kemudian dari Bogor nyambung lagi naik Damri. Tapi saat ini bisa diakses langsung, kita naik Damri langsung dari Sukabumi yang poolnya itu ada di Degung. Jadi dari situ langsung tancap langsung ke airport Soekarno-Hatta. Oh iya, Cibadak ini dikenal dengan sebutan kota Nayor. Nayor adalah sejenis delman dengan bentuk bodi yang unik mirip tuk-tuk ya kalau di Thailand itu, atau kalau di Lombok Cidomo ya orang bilang. Kendaraan ini adalah salah satu kendaraan tradisional di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan mungkin hanya ada di Kecamatan Cibadak untuk Nayor ini, makanya Cibadak dikenal dengan kota Nayor. Meskipun untuk saat ini kendaraan Nayornya sendiri sudah tersisihkan oleh kendaraan-kendaraan yang zaman sekarang ya. Nama Nayor berasal dari perkataan bahasa Sunda ngagayor yang berarti berat ke belakang atau menjuntai ke belakang. Dan di area Cibadak ini ada satu area, satu kawasan yang memang sangat terkenal dulu itu ya. Mungkin tahun-tahun dekade mulai tahun 80-an sampai 2000-an. Nama kawasannya itu Pertokoan Labora. Mungkin sobat-sobat pernah dengar dan pastilah sudah tahu ya. Kalau orang Sukabumi rata-rata tahu Labora, terutama orang-orang Cibadak. Labora adalah tempat favorit nongkrong anak-anak SMA ya, kalau dulu dari kawasan sekitar Cibadak ya tahun-tahun 80 sampai tahun 2000-an itu sangat terkenal ya. Kalau saya ngalaminnya di dekade 90-an berarti kan. Biarpun asal bisa jongkok depan pertokoan tapi serasa gaul gitu. Apalagi kalau sampai bisa ngebakso di Ojolali atau Sampurno ya. Ini berderet ya sepanjang pertokoan Labora ini, mulai dari toko alat tulis, kemudian salon rambut dan kecantikan, kios buah-buahan, toko pakaian, toko mainan, kemudian kios masakan, bakso Ojolali, gado-gado dan lain-lain berjejer rapi dengan tempat parkir yang memadai. Dan sekarang juga masih ramai ya nampaknya. Ini udah masuk kawasan Labora ini nampaknya kan, kiri kanan ini kan pertokoan sampai ke depan sana deket jembatan itu. Di area sekitar sini ya macet-macet seperti ini udah biasa ya, karena di belakang kita tadi itu kan tadi ada ada terminal, kemudian ada pasar ya. Jadi agak-agak macet sedikit, makanya orang sering lewat kalau pengen lebih cepat, meskipun jaraknya jadi lebih jauh tapi lancar ya, itu lewat yang alternatif Nagrak tadi ya. Nanti akan munculnya di pertigaan tadi yang Cibadak Nagrak. Sebagai informasi, Kecamatan Cibadak ini berada di sebelah utara ibu kota Kabupaten Sukabumi, yaitu Palabuhan Ratu. Dengan luas wilayahnya lebih kurang 634,35 km persegi. Kecamatan Cibadak berada di dataran tinggi dengan ibu kota kecamatannya berada pada ketinggian 510 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kecamatan ke pusat pemerintahan kabupaten yakni Pelabuhan Ratu adalah sekitar 40 km. Dan Kecamatan Cibadak ini berbatasan, kalau sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nagrak, kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Cicantayan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikembar. Sedangkan ke arah barat itu berbatasan dengan Kecamatan Parungkuda, yang mana Parungkuda sekarang sudah ada pintu tol kan, udah. Jadi kalau misalkan kita mau ke Jakarta atau kemana sekarang bisa masuk tol melalui tol Parungkuda.
Itu mungkin masuknya ke tol Bocimi tahap 2 ya. Mengenai iklim, Kecamatan Cibadak beriklim sedang seperti layaknya daerah dataran tinggi di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu rata-rata tertinggi yang tercatat di Kecamatan Cibadak ini adalah 30 derajat dengan suhu terendahnya rata-rata 21 derajat. Bentangan wilayah di Kecamatan Cibadak berupa daerah yang datar sampai berbukit-bukit. Dan Kecamatan Cibadak ini terdiri dari 10 desa atau kelurahan dengan jumlah penduduknya lebih kurang 99.877 jiwa. Itu sensus terakhir tahun 2021 ya kalau nggak salah. Kalau sekarang pasti sudah nambah lagi ya. Saya belum tahu update-nya lagi untuk sensus yang terakhir ini. Kalau sobat ada yang tahu silahkan ditambahkan di dalam kolom komentar ya. Oh ya, bicara masalah yang labora tadi ya. Jadi antusiasme masyarakat berbagai rentang usia terhadap predikat bergengsi dari labora ini menjadikan labora sebagai salah satu tempat yang tak pernah tidur. Karena pada malam hari labora dipenuhi gerobak penjual juga ya, mulai dari martabak, gorengan, kemudian putu mayang, ada yang jual juga ayam goreng kampung, manisan candil dan lain-lain yang tiap ngabuburit terutama di bulan puasa ini jadi pilihan utama buat cari bahan takjil. Lalu ada 3 minimarket pertama di Cibadak ini ya. Salah satu yaitu ada Tri Emparis, kemudian ada Berkah Baru dan juga Irlim gitu ya. Dulu itu 3 merupakan minimarket pertama yang ada di Cibadak, yang berdirinya sekitar dekade tahun 90-an mungkin ya. Tapi saat ini banyak sekali ya minimarket atau franchise minimarket yang udah tersebar di Cibadak, baik itu di daerah yang dekat terminal maupun sampai ke Labora itu sudah banyak. Oke, dan untuk keadaan alam di Cibadak ini, sepanjang daerah selatan Gunung Walat adalah pegunungan yang paling mudah kita lihat ya. Sejauh mata memandang, Gunung Walat seakan membalas pandangan kita. Yang mana Gunung Walat merupakan sumber daya alam, bahan tambang, agribisnis, dan pariwisata. Untuk agribisnis sendiri, IPB memiliki studi khusus terhadap potensi dari Gunung Walat, dan terus melakukan pengembangan dan untuk pariwisata. Saat ini Cibadak masih merupakan salah satu kecamatan unggulan dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Karena beberapa instansi terdapat di Cibadak, diantaranya Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, serta rumah sakit. Telah menjamur franchise minimarket, ruko-ruko baru dan bengkel dan dealer kendaraan bermotor skala besar, toko-toko pakaian, pernak-pernik, dan kuliner ala Bandung. Oke, kita sudah masuk wilayah Sekarwangi ini namanya. Ini di depan ini ada jembatan dikenal dengan jembatan Sekarwangi. Dulu ini jembatan ini ada di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri dinonaktifkan dan sekarang yang dipakai yang sebelah kanan ini. Dan sebelah kanan jembatan tadi ya, yang dari arah saya sebelah kanan itu dulu ada satu tempat sunatan massal atau tempat sunatan ya, namanya Bengkong Arif. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Itu sangat terkenal sekali dan rata-rata anak-anak di Kabupaten Sukabumi mungkin disunatnya di situ ya, di Bengkong Arif. Tapi kalau sekarang memang ada beberapa tempat-tempat sunatan gitu seperti yang di daerah Cisaat itu ada juga ya, Pak Toto apa ya. Dan sebelah kiri tadi yang terlewat itu ada kantor Samsat Kabupaten Sukabumi yaitu di Cibadak. Jadi kalau kantor Samsat Kota Sukabumi itu ada di daerah kota. Nah, kalau untuk kabupatennya itu ada di Cibadak dan juga di Palabuhan Ratu. Oke sobat semua ya, kita lanjutkan perjalanan lagi ya sambil kita lihat
pemandangan-pemandangan sepanjang perjalanan. Dari sini kita akan lanjut menuju Cibolang. Nah, yang mana Cibolang itu nanti rencananya menjadi exit tol Bocimi tahap 3. Dan di sana pun ada tempat pendidikan yang terkenal di Sukabumi. Bisa kita lihat di sebelah kanan terbentang pegunungan, dan itu merupakan Gunung Walat, yang mana Gunung Walat ini merupakan gunung pendidikan yang saat ini dikelola sama Institut Pertanian Bogor atau IPB ya. Dari tahun 1968 sampai saat ini Gunung Walat ini dikelola sama IPB dan dijadikan pusat studi dan juga sebagai objek wisata alam. Di depan sebelah kanan ini adalah pintu masuk untuk perumahan Green Hill Gunung Walat. Nah, ini salah satu perumahan kalau menurut saya sih bagus ya, karena di belakang perumahan ini terbentang Gunung Walat. Dan kalau kita pengen ngopi atau pengen nongkrong di kafe, tinggal jalan sedikit ya, di belakangnya itu ada satu kafe namanya Cafe Gunung Walat dengan view yang cukup romantis ya. Kalau kita naik ke kafe itu dan kita melihat ke bawah, kita bisa melihat daerah Segog dari atas ketinggian. Dan di atas kafe itu ada lagi dataran tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi dari kafe Gunung Walat tersebut. Kita bisa melihat pemandangan luas ke arah Segog dan ke arah Gunung Pangrango.
Ada juga lapangan mini soccer ya di situ tuh ya, deket-deket kafe Gunung Wala tersebut.
Oke sobat, ini kita sudah masuk ke area wilayah Cikaroya, yang mana di daerah-daerah sini tuh banyak pesantren ya. Salah satunya ada pesantren Sunanul Huda, kemudian ada Al Masturiah, kemudian ada pesantren As-Salafiyah. Makanya kenapa Kabupaten Sukabumi ini dikenal dengan kota santri. Dan untuk perguruan tinggi, Kabupaten Sukabumi sudah memiliki universitas namanya Nusa Putra University atau Universitas Nusa Putra yang berlokasi di Jalan Raya Cibolang, nomor 21 Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Universitas Nusa Putra ini menawarkan berbagai program studi, diantaranya Fakultas Ekonomi, Komputer dan Desain, kemudian Fakultas Teknik Komputer dan Desain, Fakultas Bisnis dan Humaniora, serta manajemen dan akuntansi. Semuanya ada di sini ya. Mahasiswanya ini datang dari berbagai daerah selain dari kawasan Sukabumi sendiri ya. Ada dari luar Jawa, kemudian malah dari luar negeri pun banyak. Oke, ini kita sudah sampai ke daerah Cibolang, tepatnya di ujung jalur atau Jalan Lingkar Selatan. Dan ini sebelah kanan ini merupakan rencana yang akan dibangun pintu tol atau tol exit untuk tol Bocimi tahap 3 ini, tepatnya di jalan ujung jalur ini yang sebelah kanan. Dan sebagai informasi, Jalan Lingkar Selatan ini menghubungkan dari mulai Cibolang sampai ke Sukaraja. Dan ini salah satu alternatif bila mana kita ingin menuju Bandung melalui Jalan Lingkar Selatan. Ini bisa juga nanti akan tembus sampai ke Sukaraja, Sukalarang, kemudian ke Cianjur ke sananya. Dan inilah sebelah kiri ini gedung yang biru. Nah, inilah merupakan Universitas Nusa Putra, yang merupakan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Sukabumi dan menjadi kebanggaan orang Sukabumi. Dan sebelahnya ini nampak banyak bangunan-bangunan yang sudah dibongkar karena ini akan terkena dengan pelebaran jalan untuk masuk ke jalan tol atau pintu tol Bocimi tahap 3 itu ya. Inilah kawasan yang terdampak tol Bocimi tahap 3 untuk di daerah Cibolang. Oke sobat semuanya, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah rezeki nambah lagi. Jangan lupa support terus Jom Traveling, dan bila mana ada komentar-komentar atau penalaran informasi yang kurang tepat, mohon dibantu untuk revisi di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.